ada 6 huruf. Mulai dari tenggorokan yang paling bawah, ini huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah dan ha itu makhrajnya sama, tapi jenis suaranya berbeda. Jadi rasakan nggih? A, ha. Jadi kalau Bapak sekarang melafazkan huruf hamzah a, i, u itu sumber suara yang ada di tenggorokan bagian tengah atau tengah-tengah tenggorokan, dua huruf ha dan ain. Ha dan ain sumbernya sama, tapi jenis suaranya berbeda. Bisa dirasakan di ha, an, ha, an. Pokoknya selama Bapak sekalian meletakkan suara ini persis pada tengah tenggorokan, hasilnya huruf ha itu bersih jernih, tidak boleh ada getar-getarnya. Ada getar-getar ini, ha itu nggak boleh. Ya, kalau ha itu suara huruf kho itu nanti ujung tenggorokan. Ini ha bersih jernih suaranya. Kemudian ain. Kalau Bapak sekalian selama ini membaca huruf ain, tapi kok membacanya ngain, itu kan pada baik mangan, ngantuk, ya, ngopi, tapi kita sih beningan, itu jadi beningan, ya, nganggo ain beningan, itu huruf ain. Jadi kalau masih kalau Bapak membacanya masih alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in, an'amta. Kalau masih an'amta itu masih berada di sini. Kalau nganga itu di sini nih Bapak sekalian, masih di rongga mulut suaranya, al-jauh. Kayak huruf alif atau ya mati atau wawu sukun, bunyinya itu nek di padana karo kewannya sapi lah. Angger huruf ain iki di padana dimiripna karo suara kebo. Itu sanes ngoe tapi ini ha dan ain. Nah, ini huruf ainnya yang kita kadang bermasalah nih. Karena kita memang tidak Jawa nih. Kalau ain dalam posisi sukun mati, baik di tengah kata ataupun di akhir kata, suaranya harus mengalir. Kalau tidak mengalir, itu huruf hamzah. Fissa hamzah. Tidak boleh fissama, itu ain. Jadi mengalir suaranya. Ini misalkan an'amta na'budu ya'lamun ta'lamun, mengalir suaranya ini katusnya denlah, ini katusnya den harusnya itu. Kalau coba ngedunau pikir dari makmum ujar-ujarnya nungguin dua huruf di tenggorokan ujung, tenggorokan yang paling atas, dua huruf kho dan huruf wai. Kho wai, al-kho al-wai, dua huruf. Kho itu harus bergetar, harus bergetar. Karena apa? Huruf kho ini sejenis dengan huruf ha. Tidak boleh huruf ha dibaca getar, huruf kho tidak bergetar, itu tidak boleh. Ha harus jernih bersih, kho harus bergetar. Hati-hati Bapak sekalian, kalau panjenengan ngimami sholat Jumat, kita disunahkan rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Di situ ada huruf ha dan huruf kho pada posisi berharokat fathah, berharokat sukun, hati-hati. Yahfa apa? Yahfa. Nah, kan harus hafal betul itu hurufnya ini. Ha apa? Kho. Jangan sampai keliru-keliru.
membaca kho. Kebanyakan Imam Salah itu pada huruf kho, kebanyakan. Kalau ha tidak salah biasanya. Mulai dari Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi huruf kho berikutnya dan seterusnya ini kho ghain dua huruf di tenggorokan yang ujung. Nah, kita mulai masuk ke lidah. Sumber suara di lidah itu yang paling banyak. Mulai dari pangkal lidah, pinggir lidah, tengah lidah, ujung lidah. Ujung lidah yang paling banyak. 12 huruf. Dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya 3 huruf. Nah, kita mulai dari pangkal ini. Pangkal lidah. Nah, ini tapi lidah itu tidak bisa berdiri sendiri. Sumber suara yang ada di lidah tidak bisa berdiri sendiri. Harus ketemunya dengan sumber lain, tempat lain. Contoh, huruf qaf dan kaf. Sumbernya pangkal lidah dan langit. Nah, dua huruf ini hati-hati karena makhrajnya sama, jenis suaranya sama. Dan ini kan sama dengan huruf K. Nah, kalau huruf K itu kalau di sini kan huruf K, tapi ada perbedaan sifat. Kalau huruf K kan jahar, udaranya tertahan, tidak dihembuskan. K. Kalau ini K ada hamesnya, tapi istilah. Ada yang berpendapat huruf kaf ada hamesnya itu ketika harokannya sukun. Kalau mati dia baru hamesnya itu muncul. Tapi kalau pada posisi di luar atau selain sukun mati, hamesnya itu tidak perlu dikeluarkan. Tapi istilah saya mengikutinya yang pada posisi apapun huruf kaf ada iyyaka maliki. Bukan maliki. Nah, itu kan huruf K. Jadi kaf dan qaf itu sumbernya sama, jenis suaranya sama, tapi ada suara yang berbeda. Pada umumnya kesalahan sifat itu kesalahan ringan. Tapi pada huruf ini ada beberapa kata dalam bahasa Arab bisa kesalahannya berat. Hati-hati. Ul artinya ul, katakannya ul. Kalau kul, nah ngomong malah malah ngomong. Hati-hati pada bacaan 4 ul pada surat yang ada di juz Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwallahu ahad Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbin nas. Qul, hati-hati karena bisa berubah arti. Artinya huruf qaf-nya itu harus dijaga sifat jaharnya, udara tertahan. Ul, ko, nyepluk boleh lah. Karena ada yang tidak boleh nyepluk. Wajah Jawa kan nyepluk. Nah, yang saya ikuti dari guru-guru saya itu boleh nyepluk, lebih aman daripada orang nyepluk tapi malah metu hamse, metu udaranya. Kul mending mustaqim banyak peluk niku nggih bahasa Jawane nggih nyepluk ko. Nah lebih baiknya peluk Pak, sebetulnya itu menahan udara. Nah kalau kaf kita harus hati-hati hamesnya supaya ada perbedaan antara qaf dan kaf karena jenis suaranya sama. Kalau ini kita praktek ko
o ku atto. atto Nah, kol-kolah itu pantulan suara itu kembalikan kepada huruf o, suara o, atto. atto Jangan kembali ketika kita baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ko falaq. Pantulan, pantulan itu suara pantulan kol-kolah itu dihasilkan dari tertahannya sumber suara. Itu pangkal tidak ditahan. Coba ditahan dulu. Dikeluarkan, dilepas maksudnya. Makhluknya dilepas. Ya, itulah kol-kolah. Jadi suara tambahan pantulan setelah kita menahan makhraj. Suaranya ditahan, makhrajnya ditahan. Tapi namun celah-celah ha-ko. Nah, ini kita fathah. Kholaqo. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu bukan sukun itu harakat fathah. Kholaqo. Kholaqo. Oke. Monggo huruf ka. Ki. Ku. Ak. Nah, hamesnya Bapak Ibu, Bapak sekalian, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, udara yang dihembuskan itu nanti bisa suaranya berubah. Sudah bukan huruf tiga. Ada yang kebanyakan pada takbir Allahu Akbar. Pakaian harus sedikit saja, karena nanti kalau kebanyakan jadi seperti kol-kolah, seperti suara yang keluar, padahal itu udara yang keluar. Setelah makhluknya ditahan, itu bukan suara yang keluar, tapi udara. Coba mawon. Udara, pastikan itu udara, bukan suara. Kata. Ulang lagi. Kakiku ak. Kakiku bak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, ini sepertinya tidak selesai kita membahas makhluk dan sifat. Paling sampai beberapa huruf saja, mungkin sampai ini tengah-tengah lidah. Berikutnya huruf to. Nah, ini huruf yang paling susah. Gimana kalau sekalian makhluknya masih ingat itu kan ditafsir? Alumni D1 lapor. Itu ada alumni D1 Tegar. Dot. Kita lihat ini lebih jelas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sekalian ini. Sumber suara huruf dot, pinggir lidah. Terus saya ulang. Ini yang sudah belajar taksin dengan saya, sering mendengar. Bagi yang belum, kemudian ini nanti bisa diingat dan dipraktekkan. Pinggir lidah. Pertama ini soalnya paling atas ini, Cakupannya ini pinggir lidah. Ini pinggir lidah. Baik kanan ataupun kiri atau kedua-duanya. Panjenengan pilih salah satu. Mau pinggir lidah yang kiri atau yang kanan atau kedua-duanya. Nah, beradu bersentuhan dengan apa? Dengan ini. Gigi geraham atas. Satu atau dua. Jadi pinggir lidah kanan, kiri atau kedua-duanya beradu bersentuhan dengan salah satu atau dua gigi geraham atas. Pilih monggo panjenengan kadake pundi. Nek kula tak kiwe Pak. Tidak cukup hanya makhluknya. Pak.
ini harus disertai dengan sifat yang melekat, yang itu nanti membedakan antara dal dengan to. Dal, to. Kita selama ini, bagi yang belum mendapatkan pengetahuan ini ataupun yang sudah sekalipun, ini kebanyakan masih keluarnya itu huruf dal. Walad dolin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau do itu masih dal, itu dal. Ini to, to. Karena sifat yang melekat dan yang menentukan kesempurnaan dari huruf to itu sifat istiqolah. Istiqolah itu menggelayut. Sinonimnya mememali dan to, walau to, wadduha, wala yahuddu, yahuddu, suaranya berjalan, yahud, itu namanya menggelayut, itu istiqolah. Sifat ini yang bahwa sekalian tidak boleh menghilangkan, karena itu membedakan nanti antara dal dengan to. Suaranya kan khas, beda Pak. Kalau tepat meletakkan pinggir lidah dengan gigi geraham atas salah satu atau dua, disertai dibarengi dengan sifat istiqolah, suaranya berbeda. Monggo praktek penutup untuk malam hari ini kan sudah Aisyah. Lanjutkan pertemuan yang akan datang. To, 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 walad to, wadduha, wala yahuddu, wala yahuddu, wa wajadaka dhallan fahada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti Bapak sekalian dibuktikan pada praktek setoran. Kita memang saya belum berani. Kasih sisi kalau setelah nggak berani, pasti bubar ya sih. Nah aja anak potensi bubar ya. Tapi nggak dong praktek. Yang mana makan lah. Praktek ya kayak gitu. Kalau yang niatnya sudah tulus ikhlas, ingin meningkatkan kualitas baca Al-Quran, saya harapkan panjenengan terus hadir istiqomah. Nah, 3 huruf kita selesaikan. Huruf jim, shin, ya. Sumbernya sama, tengah-tengah lidah dan langit-langit. Tapi 3 huruf ini jenis suaranya berbeda. Bisa dirasakan di jim, shin, ya. Beda semua, tidak ada masalah. Walaupun sumbernya sama, tapi lafadznya berbeda. Tidak ada masalah. Tidak perlu kita bahas. Nah, yang perlu menjadi penekanan di sini huruf jim. Jim itu kan sama dengan J. J kali jim sama sumber suaranya, tapi ada sifat yang membedakan. Kalau J itu ada harusnya J, karena kita biasa jalan, biasa tunggu, jalan, biasa makan, jeruk, jenan, wajib, pemanding akeh lah huruf J. Itu harus J itu. Banyak imam kita kalau baca surat Anas, minal jinnati wan nas, minal jin. Harus minal jin. Udaranya tertahan karena dia al-jahru. Nafasnya di tangan. Udara yang ada pada mulut jangan dikeluarkan. Kalau J itu berarti mengeluarkan udara, kesalahan. Walaupun itu kesalahan ringan, bukan kesalahan berat, tidak merupakan. Tapi itu kesalahan.
harus kita hindari, seoptimal mungkin kita hindari. Ya, ji, yu, Nah, ketika kol-kolah pantulan suara itu kembalikan kepada huruf jim suara a aja. Pokoknya hindari suara e pada huruf yang kol-kolah, punya sifat kol-kolah itu jangan suara e. Ab, be, ad, de, ak, te, jangan. Karena apa? Suara e itu suara asing, bukan suara Al-Quran. Suara Al-Quran itu a, i, u, o. Itu tidak ada. Itu pada bahasa Imara itu majaroiha, itu kecenderungan. Majaroi itu aslinya bacaan itu majaroi, kecenderungannya dibacanya majerai. Hanya itu saja, kecenderungan itu majerai. Aslinya kan majaroi. Baik, kalau syin tidak ada masalah. Ini tafashi, kita sudah paham semua itu. Tafashi itu udara full, penuh, ngumpul pada di dalam mulut kita, ruang mulut kita, kemudian dihembuskan. Itu tafashi, sya, shi, shu, ash. Itu namanya tafashi. Sifat tafashi hanya ada pada huruf shin, tidak ada di huruf yang lain. Kalau iya tidak ada masalah. Makhrajnya, sifatnya persis huruf Y. Nah, nanti 12 huruf ini yang ada di ujung lidah atau punggung ujung lidah, nanti ini dari mulai ro, nun, lam bersentuhan dengan gusi atas, kemudian huruf ta, dal, to, ujung lidah nempel pada pangkal dua gigi seri yang atas. Nanti yang bermasalah yang mana, insya Allah pertemuan yang akan datang. Ada 3 huruf ujung lidah nempel pada ujung dua gigi seri yang atas, huruf ta, dal, wo. Yang bermasalah ini wo. Kita rata-rata kalau baca wo itu sama dengan dal. Walahum azabun azim, itu dal semua. Makhrajnya sama, tapi ada sifat yang membedakan. Itu yang menentukan perbedaan sifat. Kemudian ada 3 huruf terakhir di ujung lidah, yaitu huruf za, sin, son. Sin, son. Ini ujung lidah berada di antara ujung dua gigi seri atas dan bawah. Ini makhrajnya huruf za, sin, son. 3 huruf ini makhrajnya sama. Yang satu za jenisnya berbeda, yang sama sin dan son. Kita selama ini baca 2 huruf ini, sin dan son, selalunya sama. Ihdinas siratal mustaqim, son kabeh. Ada yang sin semua. Ihdinas siratal mustaqim, sin semua. Karena harus beda antara son dengan sin. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Maka bapak sekalian istiqomahlah mengikuti kegiatan ini. Insyaallah ada hasilnya. Amin. Malah juga Mas Rizky, bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang pas kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.